Halo guys. Oke. Anjay ikut ke gandeng kieu. Kita jalan terus kita. Jalan. Baik, jalankeun. Halo guys, jadi gini. Alhamdulillah saya dapat orderan. Mana suaranya ini Pulau Madura. Nah, gue dapat orderan nih. KTM 450 450 2024. Said you love me till my heart decays, kiss my darling changed my mind, talks my heart online. Ini adalah motor spek kompetisi atau khusus buat balap. Nah, sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih Juragan Kambing. Masa kalah sama Juragan Kambing atau beli motor 200 juta lebih nih guys, hampir 250 juta. Ya setidaknya mah ini akan jadi motor pertama kali masuk ke Pulau Madura. Nah, so anak-anak supermoto di sana pasti senang karena ada maskotnya juga. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah ini adalah spek supermoto. Gimana sih kalau motor spek? Ini adalah motor spek kompetisi. Gimana sih kalau mau dibikin spek buat riding harian atau buat ke kandang kambing? Jalan-jalan lah nengokin kambing sambil lihat kontes kambing. Nah, yang pertama yang wajib kita pasang, kita jaga-jaga. Mungkin daerah Sumeneb atau Bangkalan atau Pamekasan lagi macet, kita harus benemin di sini extra pen. Nah, si extra pen ini harus digital, sama kayak yang versi sebelumnya saya pasang. Kalau pakai versi biasa dibikin manual analog, sistem chargernya nggak kuat, makanya harus pakai yang ini. Dan temperaturnya ini udah pasti disetting. Nah, dan penambahan pot ini juga akan mengurangi voltase aki. Nah, satu ini masih bisa. Dan yang kedua, penambahan lampu nggak boleh lebih dari 20 atau 25 watt. Kalau bisa 15. Nah, kita pasang di sini cuman yang kecil. Di sini kebetulan kita pakai yang dua mode, satu putih dan satu tembak lampu jauh. Udah, selebihnya tidak boleh penambahan lagi karena kita udah tes pas waktu QC control segini udah maksimal. Tidak boleh ada penambahan lagi karena di sini kabel wiring juga tidak ada. Di sini cuma ada tersedia dari mode map switch, cuma tidak ada kabel lagi. Jadi tidak boleh penambahan lagi yang lain. Nah, untuk perawatannya, motor ini datang nih sampai dikirim. Perawatannya satu, setiap kali habis pakai, ini lumayan nih bukanya. Ini tinggal tekan, baru diputer. Nah, wajib cek air radiator. Nah, ini kan ya. Ini cara masukinnya, tekan, puter. Keras sekali guys. Nah, pastikan ini sudah segini ya. Ini wajib full karena ini tidak ada cengki cadangan. So, yang kedua, oli. Oli mesin di sini ada lubang intip. Banyak yang suka nanyain ke saya, berapa sih isi dari oli mesin ini? Di sini kan udah ada ukurannya. Di sini lihat garisnya, levernya. Pas kalau pakai standar tengah itu pas di tengah. Gitu loh guys. Nah, yang perlu dijaga cuman ini aja, air radiator sama oli. Sama yang ketiga, filter udara harus bersih. Kalau dipakai supermoto mungkin jarang sekali dibersihkan, beda dengan main motocross atau adventure. So, kemudian biasanya suka nanyain ke saya, bos udah ada olinya belum? Karena saya jarang sekali nyantumin di invoice dapat bonus atau enggaknya. Saya biasanya kasih bonus oli sesuai dengan SOP dari pabrikan KTM, tentu pakai motorek. Kalau yang ini yang versi racing, di atasnya lagi ini grade yang keduanya lebih bagus dari grade yang standarnya, ada lagi motorek gitu. Nah, yang banyak yang salah kaprah itu buat
penggantian oli. Penggantian oli di sini katanya 5 jam sekali. Nah, itu enggak. Jadi gini, motor ini datang, teman-teman pakai, saya nggak usah bilang lah, setiap karakter rider itu beda-beda. Ada yang suka main kopling, ada yang suka enggak, ada yang suka hidup, cara ngegasnya, RPM-nya, cara perpindahan giginya beda-beda. 5 jam. Saya pasti saranin 5 jam pertama harus cek. 5 jam di sini, kalau dilihat di sini masih bersih, tambahin lagi jadi 10. Kalau 10 masih bagus, tambahin lagi 5. Nah, kalau 5 masih bagus, tambahin lagi 5, berarti 20. Kalau 20 masih bagus, ganti, atau jangan kayak orang susah tuh. 400.000. Nah, cara ngelihatnya di sini. Patokannya di sini. Kalau si KTM, di sini hormeter kalau masih baru kita pencet. Nah, di sini keluar 004, berarti baru jalan ini baru hidup 4 menit. Ya kan? Nah, patokan misalnya kita riding seharian. Kalau kita ngelihat dari jam tangan, mungkin sekitaran 10 jam itu pasti beda dengan barometer engine yang kekontrol sama ECU ke engine ini pasti beda, guys. Itu loh, pasti lama sekali. Nah, di situ patokannya. Jadi teman-teman, saya harap sudah mengerti dengan cara perawatannya. So, untuk yang kedua, di sini ada pad pompa oli shockbreaker. Nah, ini bonus buat pembelian motor baru. Ini kalau baru, ini tinggal cabut, nanti pasti dia aktif. Saya nggak akan cabut, takutnya dikira biar ketahuan kalau ini beli motor baru atuh. Nah, terus kemudian buat perawatan suspensi depan, ya kan? Di sini ada kunci bintang. Nah, yang di sini ini buat buang angin palsu. Jadi kalau udah dipakai tiba-tiba suspensinya itu keras, nggak main, di sini dibuang. Nah, yang di sebelah kiri juga sama. Di sini. Nah, di sini yang di dalam. Ya kan? Nah, kalau pentil yang ini buat ngisi angin. Jadi buat setting suspensinya. Buat setting suspensinya ini biasanya standar pabrik dikasihnya 8 bar atau 8,5 sampai 9 bar. Saya biasanya pakai bar biar nggak pusing. Kalau pakai PSI agak sedikit bikin pusing. Jadi karena petunjuk dari suspensi yang di sini sudah tertera. Di sini ada keterangannya bar. Ada di sini bagian kiri. Kalau yang di sini, keterangan yang di sini itu ada buat hitung ribon sama kompresi. Nah gitu guys, ribon sama kompresinya dibawa semuanya gitu loh. Jadi teman-teman, sebetulnya ini udah dibikin simpel sama pabrikan. Kalau teman-teman nggak mau buka di manual booknya, jadi di sini udah dikasih keterangan suspensi sini, kanan sini udah ada keterangannya. Terus perawatan lagi, kalau teman-teman ngencengin baut ini, yang di sini ini 17 Newton, yang di sini cuman 12 Newton, ya kencengin ini. Kalau ini terlalu keras, masih nggak gitu masalah sih. Misalnya lebih sampai 20, 25 nggak begitu masalah. Tapi kalau di sini terlalu keras, misalnya di sini kan anjurannya cuma 12 Newton. Ada keterangannya di sini. Ini kalau terlalu keras, main travel ininya itu di sini kejepit, jadi kurang enak. Nah, kemarin juga ada kasus yang telepon ke saya, suspensinya begitu pakai jemping nggak enak katanya. Nah, kemudian yang kedua, kalau teman-teman habis buka ban atau apa, habis ngebersihin roda, antara ngencengin baut ini sama yang di sini itu sudah ada di tutorial yang sebelumnya. Sebelumnya sih ada, cuman ini salah bikin video potret ya. Jadinya sekarang nggak bisa saya nangis. Sebetulnya udah saya mau kupas semua gitu. Yes, kameramen ada ngantuk sedikit lah. Kebanyakan bikin konten tiap hari jadi pusing ya toh. Nah, jadi begitu guys. Nah, apa ya? Untuk perawatan dari sininya yang penting intinya ini nggak kecepit. Soalnya ini terakhir ngencenginnya ya. Ini terakhir ngencenginnya. Jadi ini bisa main keluar ke dalam. Jadi travel josnya itu harus benar-benar lembut. Gitu guys. Dah.
seperti itu aja. Nah, untuk masalah pernak-pernik aksesoris itu semuanya by request. Kita putar ke sini. Nah, kita hidupin. Nah, teman-teman kalau ngidupin biasanya tinggal gampang, tinggal ini pelintir, tinggal start. Langsung hidup kan? Kalau mesin dingin tanpa gas ini biasanya nggak langsung hidup guys. Cuman caranya begitu aja. Seperti biasa, pegang ini sampai benar-benar hangat baru boleh gas. Ini masih tetap map 1, map 2, traction control. Ini berguna banget buat kalau lagi jalanan lagi basah. Ini berguna biar tidak terlalu liar. Karena ini horsepower-nya 62 HP. Single piston itu kenceng. Nah, kalau ini fitur quick shifter, di mana teman-teman tanpa pencet kopling pun bisa oper gigi. Nah, ini namanya fitur quick shifter. Ini bisa diaktifkan atau bisa enggak. Coba diputerin ke kiri. Kalau quick shifter bukan standar pabrik, di sini biasanya ada tertera kabel. Sama kayak versi KTM yang 2022 ke bawah. Itu harus pasang sendiri karena ini udah fiturnya udah lengkap. Di sini tanpa kabel. Dan kalau ini error, biasanya ya harus ke dealer servisnya. Soalnya kalibrasinya harus dengan motor pakai situ. Kemarin lupa nggak dibikinin, seharusnya dibikinin itu. Nah, kalibrasinya itu cara singkatnya sambil colok X itu sambil diputerin gini nanti dikalibrasi. Udah kameramennya kemarin nggak kerja guys, gitu. Nah, untuk kendara samping ini pasangan opsional, jadi sistemnya ke knockdown. Sudah seperti itu aja guys, gitu. Dan ini sudah ada keterangannya. Pull to open, jadi gampang sekali. Nah, gitu loh. Mudah sebetulnya motor ini di setiap sudutnya apa yang perlu itu sudah ada. Begitu guys. So, seperti inilah spek Husqvarna KTM 450 2024. Nah, untuk 2025 nanti kalau udah datang nanti aku review. Kalau ngelihat cuman ada perbedaan di cover bagian ini aja. Untuk speknya semuanya sama. Mulai dari bannya semuanya udah pakai menggunakan Metzeler, wheelsetnya tetap Alpina, depannya juga Metzeler. Jadi untuk yang 2023, 24, 25 masih belum ada perubahan gitu guys. Nah, biasanya kalau buat penggantian knalpot ini pakai Norifumi. Itu ada remap, ada penyesuaian. Jadi biar debitnya, bahan bakarnya itu benar-benar sesuai gitu loh guys. So, memang saya terima kasih karena banyak teman-teman yang suka komen dan merasa puas. Kenapa? Lebih baik DSGM katanya karena nggak kayak tempat lain cuma asal jual. Kalau di kita QC kontrolnya emang udah sesuai dengan SOP. Thank you. Sekali lagi ini juragan kambingnya lihat nanti seperti apa hasilnya. Nanti motor ini langsung ditowing dan dibawa gitu guys. Oke, nanti dicek dulu deh. Mana ada mekaniknya ya? Cobain quick shifter. Suruh pegangin. Ini aku tinggal ngetes quick shifter aja. Ya, anjing ada rese ngomong. Tinggal nyobain quick shifter udah, selebihnya mah udah kita mau udah biasa pakai 4,5. Bismillah, insyaallah sampai ke sana tidak ada masalah. Oke guys. Jadi sudah paham ya dengan perawatannya sama aturan pakai motor ini. Nah,
Kalau motor ini simpan lama dan tanpa jarang dihidupkan, tutup aja lubang knalpot. Tutup aja lubang knalpot biar tidak ada udara masuk atau kecoak yang masuk. Jadi begitu dihidupin, periksa dulu aki, dicas. Yang penting voltasenya full. Seperti tadi, tinggal pelintir-pelintir, start, udah makin jos. Kenapa harus ditutup? Kalau disimpan lama, kalau nggak ditutup, businya cepat mati. Businya juga lumayan, 450.000. Di samping itu, takut kemasukan cecunguk. Ya, karena bahannya titanium, ngeganjel, susah hidup nanti. Masa harus bongkar, motor baru harus bongkar gitu. Ini namanya cecunguk dilawan tuh. Oke. So mungkin saya nggak cobain di jalan, karena ini motor baru. Kasihan bannya juga baru, jadi biar sampai ke Pulau Madura itu benar-benar fresh well dan nggak ada yang belum nyobain motor ini gitu. Oke, thank you, bye bye. Waktu QC kontrol gini, jangan lupa berdoa. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat riskan dan fatal. Waktu kalibrasinya antara mekanik sama motor ini sama ECU-nya, dan waktu pengetesannya ini kalau kalibrasinya nggak bener bahaya, bisa rontok. Jadi bismillah dulu, kita cobain. So, kalau buka throttle-nya kurang pas, biasanya seperti itu. Nah, awalnya kalau kalibrasi biasanya kita cobain pakai manual dulu, gas pelan-pelan buat jaga safety-nya. Gasnya jangan terlalu kencang, baru masuk gigi. Kita pelan. Cobain sampai 2 kali. Gigi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita terasa perpindahannya tidak ada masalah. Olinya semuanya udah naik. Baru cobain. Nah, begitu guys.
So, satu yang paling saya suka dengan versi Supermoto yang asli ini, daripada versi yang motocross atau versi enduro, sliver clutch-nya itu begitu kita gaspol, misalnya ada masalah dengan gearbox atau dengan gigi, dia nggak bakalan ngunci, rodanya ini tetap berputar gitu guys. Itu safety riding karena safety buat di race, karena mainnya di aspal, karena kecepatannya sangat tinggi kalau di aspal, beda dengan tanah gitu. Oke, thank you semuanya. Tadi mau udah gue pamitan. Salam buat teman-teman di Pulau Madura. Salam buat Supermoto. Brap. Did you cry when I found you in the night? Staying up till 5 a.m. Told me you and him were friends. Woke up in a burning home. Blame myself, I should have known. To stay in a place, sealed our fate, buried in the catacombs. Setting fire to the life we made. Such a fucking waste of time. Said you love me till my heart decays. Guess my darling changed her mind. Talks my heart online. Too afraid to find that you changed your mind from sleepless nights. Was I part of your design? Push me till I broke alone. No one heard my heart explode. It's a suicide dive, just knew when you die and question everything you know. Setting fire to the life we made. Such a fucking waste of time. Said you love me till my heart decays. Guess my darling changed her mind. Talks my heart online. Kasihan. Kasih duit lah biar koyo, kasihan lu. Ya muat nih. Ya muat. Oh, udah. Ya halus banyak. Masuk konten. Nah, baik aja ngobrol. Masuk dapat hari 5 hari belum tidur. Seminggu. Hah? Seminggu. Udah seminggu katanya guys belum tidur. Koyo dulu 2 hari ya. Oh jangan. Gak mau guys disuruh koyo. Nanti yang perlu diperhatiin waktu perakitan cuman ini aja. Nah ini terakhir ya kencenginnya. Nah, ini kan bisa gerak kanan kiri. Nah kencengin kunci di sana. Ini kan bisa gerak kanan kiri. Nah ini gerak. Dorong. Jadi si sok ini biar nggak kejepit. Itu aja kuncinya. Udah selebihnya.
bawanya kemana sih? Bangkalan, Pamekasan, Semenep? Kalau Semenep mau ujung berarti nya? Paling ujung ini bang. Anjing jauh ya teman Semenep. Asli nah? Asli nari harap bungkul ri. Ayo. Pegang gimana itu? Hah? Entar. Aku bilang, roda kan roda mah. Oh, jauh ini. Jauh tengaruh itu mah enggak masuk. Mencak sebelahan roda di dia gitu. Sok naik. Cuy naik dalam sih. Dalam. Dalam. Kadang kecepet. Ai kamu teh ngapain ngangkat setang? Ai pantat di sini yang nggak keangkat atuh coy. Ya kayak itu kebelah dia turun deh tuh motornya tuh. Iya ya mukanya udah panik. Habis naik suruh turun lagi. Kalau udah habis lubangnya hilang. Anjing untung tabus gigi ya sih. Saya udah wanti-wanti dari Bogor, nggak bisa. Kita sampai ke sana Bandung. Kalau bosan potong-potong bikin drag. Ya toh? Hah? Kalau lecet, tanggung jawab. Pingin koyo katanya anak-anak. Naik semua kan? Bentar, kelengkapannya. Kelengkapannya nggak ada. Madura mah nggak ada. Surabaya paling. Oli bonus 450.000. Kok ini oli yang bonus dari aku. Siap, Bandung, Madura. Oke. Bandung, Madura. Penyokotkan jersey 2 karunya ya. Di toko hariannya ya? Sebelah. Di toko sebelah itu. Bawakan pedok tuh. Udah. Gimana ceritanya ini? Bandung, Madura. Katanya menyala bosku. Hai gua teh udah capek-capek ngerakit sama si Heri. Kalau tahu mau diginiin mau udah ya, langsung masukin bawain alatnya beres. Kalau udah jangan diomongin. Capek-capek di marking, bautnya teh diperiksa satu-satu, takut ada yang longgar. Nggak taunya dibuka. Gak jelas. Mukanya panik anjing. Udah seminggu nggak tidur katanya pingin kok. Ntar gue mintain duit sama si bos. Hah? Buat koyo kan? Innova Barong ini naik, bos. Innova Barong katanya. Innova Barong naik ini, bos. Nih jangan berantem. Gue kasih kenang-kenangan. Alhamdulillah ya Allah. Wis. Apa nih, Bang? Ya buat pakai lah jersey. Tadinya mau dikasih yang SGM, cuman nggak ada, lagi habis. Makasih, bos. Yuk, udah, Bang ya. Udah naik semua kan? Oke. Thank you. Sama. Kalau dicegat polisi ditanyain surat, amplop tuh kasih lihat. Ini Pak, motornya dari beli. Bos, gerakan capek udah. Gerakan kambing udah.
Juragan Seladri udah. Juragan kontak. Kudu ke Arab atuh guys.